Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassohbi ajmain amma ba'du. Kembali lagi bersama saya Muhammad Faris Bantani dalam channel ASP TV. Semoga kawan-kawan yang melaksanakan ibadah puasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga aktivitas-aktivitas yang kawan-kawan kerjakan dapat menjadi ladang pahala dan dapat menjadi ladang rezeki. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang persamaan dan perbedaan laporan dan pengaduan. Tetapi sebelum masuk pada pembahasan, bagi kawan-kawan yang belum subscribe, dipersilahkan untuk subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa like, share, and comment agar channel ASP TV bisa terus berkembang dan bisa terus semangat memberikan edukasi tentang hukum kepada kita semua. Baik, masuk pada pembahasan pengertian laporan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan bahwa laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Sedangkan pengertian pengaduan tercantum dalam pasal 25 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan bahwa pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindakan aduan. Persamaan dari laporan dan pengaduan yaitu keduanya adalah pemberitahuan kepada pihak yang berwajib atau kepada pihak kepolisian adanya kejahatan atau pelanggaran yang sedang terjadi atau telah terjadi. Perbedaan yang pertama yaitu laporan. Laporan yaitu pemberitahuan merupakan hak atau kewajiban yang harus disampaikan oleh setiap orang pada yang berwajib. Jadi yang dilaporkan yaitu tindak pidana umum. Perbedaan pengaduan yaitu pemberitahuan merupakan atau kewajiban yang harus disampaikan oleh setiap orang pada yang berwajib dengan permintaan agar melakukan tindakan. Jadi yang diadukan adalah tindak pidana aduan atau yang disebut kelas delik. Ada dua jenis tindak pidana aduan yaitu tindak pidana aduan absolut dan relatif. Tindak pidana aduan absolut yaitu sebagaimana yang diatur dalam pasal-pasal yang diatur dalam pasal yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Contohnya pasal 284, 287, 293, pasal 310 dan pasal berikutnya pasal 332, pasal 322 dan pasal 369. Sedangkan tindak pidana aduan relatif ialah delik-delik peristiwa pidana yang biasanya bukan merupakan delik aduan. Akan tetapi jika dilakukan oleh sanak keluarga yang ditentukan dalam pasal 367 lalu menjadi delik aduan. Delik-delik aduan relatif ini sebagaimana diatur dalam pasal 367, 370, 376, pasal 394, pasal 404 dan pasal 411 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi kesimpulannya untuk laporan yaitu peristiwa kesimpulannya untuk pelaporan yang dilaporkan oleh orang lain yang tidak mempunyai keterikatan keluarga ataupun keterikatan darah. Contohnya misalnya ada suatu kejadian, entah itu kecelakaan, entah itu penganiayaan, entah itu tentang pencurian, maka yang harus melaporkan tidak harus si korban, orang lain pun dapat melaporkan kejadian tersebut. Sedangkan pengaduan yang berhak mengadukan yaitu lingkup dari keterikatan dalam suatu kasus. Contohnya
misalnya kasus kekerasan dalam rumah tangga, maka yang berhak melaporkan yaitu seorang istri atau seorang suami yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Begitupun kalaupun seorang anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga oleh ayahnya dan ibunya, maka yang dapat melaporkan yaitu neneknya ataupun kakeknya ataupun pamannya yang masih terikat dalam keluarga tersebut. Namun pengaduan pun dapat menjadi laporan. Contohnya misalnya kekerasan rumah tangga yang mengakibatkan penganiayaan berat, mengakibatkan luka-luka ataupun hingga mengakibatkan kematian, maka perbuatan tersebut tidak termasuk dalam pengaduan, masuknya kepada laporan. Jadi siapapun yang ada di situ yang melihat penganiayaan, kekerasan dalam rumah tangga, boleh melaporkan ke pihak yang berwajib yaitu pihak polisi. Mungkin cukup sekian pemaparan materi pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ASP lapor, kami hukum.